Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. 8 orang ditangkap. Sebanyak 12.508 buah bilik suara pemilu 2024 tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat. Gotong royong bersih-bersih Sungai Deli diikuti berbagai unsur dari pemerintah Kota Medan dan ribuan prajurit TNI. Seorang petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dianiaya oleh 2 preman saat sedang mengatur lalu lintas jalan. Pelaku berjumlah 2 orang membawa obeng dan sempat mengayunkan kepada korban hingga jatuh tersungkur. Seorang petugas Dinas Perhubungan yang tengah bertugas mengatur lalu lintas dianiaya 2 preman. Kejadian ini terjadi pada 18 Oktober lalu di ruas Jalan Merak Raja Wali, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. 2 orang pelaku berboncengan mengendarai motor. Korban ditendang hingga terjungkal dan diancam akan ditikam menggunakan obeng. Setelah korban tersungkur, kedua pelaku tancap gas meninggalkan korban. Korban penganiayaan Agung Prabowo mengalami luka pada telapak tangan, wajah, dan pinggang. Kedua pelaku mendatangi korban setelah terjadi cekcok antara kedua pelaku dengan korban serta seorang rekannya. Sisi dia naik kereta, masih di sepeda motor sama kawannya itu. Saya di sampingnya, dia pakai tas di depan. Musuh campur, itu dibakarnya. Dia tajam lah tadi lah. Macam bayonet itu dibakar karena yang saya lari. Saya aman lah, saya bilang kan, ada aman, ada lupa dikejar dia. Berarti abang yang terduduk di Jalan Raja Wali itu udah mau diserang bang? Itu gimana? Dia ngejar bang, dan ngejar, saya terjatuh kan sepatu besar. Entah terjatuh sandung, saya terjatuh, HP saya juga terjatuh. Polrestabes Medan menyatakan telah menangkap kedua preman yang menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan bahwa memang benar sehari sebelumnya pelaku dan korban pernah ada cekcok mulut sehingga mengakibatkan pelaku ini dendam ke korban. Sehingga pada saat tadi pagi sempat berpapasan dan langsung dilakukan penganiayaan terhadap korban. Kedua preman itu menganiaya korban karena dendam pribadi. Kedua pelaku telah ditetapkan tersangka dan telah ditahan di Polrestabes Medan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Bea Cukai Teluk Ngibung, Kota Tanjung Balai memusnahkan barang ilegal hasil sitaan senilai 8 miliar rupiah. Terdiri dari 800 lebih balpres, pakaian bekas dan sepatu, 4 juta lebih batang rokok ilegal, rokok elektrik, produk kosmetik dan makanan yang diselundupkan ke pasaran Indonesia. Pemusnahan seluruh barang sitaan ini dilakukan dengan cara dibakar di gudang penyimpanan barang bukti Bea Cukai Tanjung Balai Asahan. Barang bukti sitaan ini merupakan hasil penindakan periode bulan Mei 2021 hingga Juni 2023. Barang sitaan ini diperoleh melalui hasil patroli Bea Cukai di perairan, penindakan di darat, serta hasil patroli gabungan bersama TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, serta pemerintah daerah. Barang yang dimusnahkan sebagian besar merupakan balpres, pakaian bekas, dan sepatu berjumlah lebih dari 800 balpres. Selain itu, terdapat 4 juta batang rokok dan rokok elektrik ilegal, kosmetik, obat-obatan, serta makanan luar negeri yang diperdagangkan di tanah air tanpa melalui prosedur kepabean. Seluruh tangkapan ini berasal dari negeri jiran Malaysia dengan nilai total 8 miliar rupiah, sedangkan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 4,6 miliar rupiah. Miliar, sedangkan potensi kerugian negara 4,6 miliar. Demikian. Barang apa Pak? Ini kan hasil penindakan periode dari kapan Pak? Iya, itu periode Mei 2021 sampai dengan Juni 2023. Barang yang dimusnahkan apa aja Pak? Barangnya ada balpres tekstil, balpres sepatu, rokok, makanan dan minuman, dan obat-obatan. Ini Pak sitaan dari mana Pak? Dari penumpang kapal atau penindakan? Ya, campuran. Razia Pak? Campuran Pak. Ada sebagian dari penindakan di laut, ada sebagian di darat.
Pemusnahan ini diharapkan memberi efek jera kepada para pelaku. Selain itu, efek dari penyelundupan ilegal pakaian bekas ini dapat mengganggu perindustrian tekstil dalam negeri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Tanjung Balai. Gotong royong bersih-bersih Sungai Deli diikuti berbagai unsur dari pemerintah Kota Medan dan ribuan prajurit TNI. Pembersihan sungai telah mencapai 3,5 km dengan capaian 25% pengerjaan. Menaiki perahu karet, Wali Kota Medan, Bobi Nasution bersama Panglima Komando 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan, menyusuri Sungai Deli pada Jumat pekan lalu, dari Jalan Afros hingga kawasan Pantai Burung, Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Bobi turun ke aliran Sungai Deli untuk memastikan pelaksanaan program kerjasama pemerintah Kota Medan, TNI Angkatan Darat, serta Badan Wilayah Sungai Sumatera II, berjalan sesuai dengan perencanaan. Program bersih Sungai Deli ini sudah memasuki 3 pekan lebih, yang meliputi 4 sektor wilayah pekerjaan, yakni sektor 1 Jembatan Belawan RSD 5 sepanjang 9,2 km, sektor 2 RSD 5 RS Marta Friska sepanjang 8,9 km, sektor 3 RS Marta Friska Jalan Palang Merah sepanjang 7,5 km, dan sektor 4 Jalan Palang Merah Kanal sepanjang 8,5 km. Hingga Jumat pekan lalu, pekerjaan telah mencapai 25%, dengan masing-masing sektor mencapai 3,5 km. Pengerjaan Sungai Deli ini melibatkan 1.628 prajurit TNI Kodam 1 Bukit Barisan. Dengan hari ini sudah mencapai 25% pengerjaannya dari seluruh sektor yang ada, dari 34,5 ini kita bagi 4 sektor, 35%. Ini hari ini saya dan Pak Pangdam melihat, mengecek sesuai gambar kerja yang sudah ditetapkan kemarin, apakah pekerjaan di lapangan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Pertama itu, kedua melihat pengerjaan sesuai dengan progres yang dilaporkan. Bobi mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan Sungai Deli, menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai demi mengurangi resiko banjir terutama di musim penghujan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Simbolon, salah satu marga terbesar suku Batak yang perkumpulan marganya disebut Punguan, Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI. Perkumpulan ini terus bergerak di bidang sosial. Untuk mendukung itu, Ketua Umum PSBI meresmikan gedung kesekretariatnya di Kabupaten Samosir. Effendi Muara Sakti Simbolon, Ketua Umum PSBI, disambut oleh seluruh warga bermarga Simbolon dengan tradisi budaya kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Batak. Sekelompok wanita berbalut ulos Batak warisan leluhur Manortor menyambut Ketua Umum PSBI meresmikan gedung sekretariat PSBI di Desa Parbaba, Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir. Dalam acara ini, Ketua Umum PSBI juga melantik Bupati Samosir, Vandigo Gultom, menjadi Dewan Pembina PSBI di wilayah Kabupaten Samosir. Ya, ini kan punguan atau wadah silaturahmi kakak adik yang kandung, dan memang jumlahnya cukup besar dan beririsan. Kalau di Batak itu beririsan. Ya, jadi ya kita ini terus tali silaturahminya kita rajut terus. Ya. Tentu karena kita apolitik, aniaga, ya kita ranah pelayanannya hanya di wilayah non politik, non niaga, artinya non komersil. Ya. Dan hari ini kami bersyukur Pak Bupati Samosir, ex officio beliau sebagai bupati, tentu pembina marga-marga lain juga. Ya. Hari ini beliau berkenan didaulat sebagai pembina pengurus PSBI wilayah Samosir. Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia menegaskan tidak ikut dalam politik praktis. Perkumpulan ini solid dengan 300 jiwa anggota PSBI tersebar di beberapa negara untuk fokus bergerak di bidang sosial. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir.
Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Cira Caniago berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.